Banyak orang sekarang itu lebih tenang setelah mobilnya di-scan. Keluar kode, langsung percaya, langsung ganti spare part. Tapi masalahnya, tidak semua hasil scan itu komponennya rusak. Dan yang sering terjadi seperti ini, sensor dibaca error, langsung diganti. Tapi mobil tetap bermasalah. Artinya apa? Yang salah bukan mobilnya, tapi cara membacanya, teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngebahas nih, teman-teman. Scanner itu alat pintar atau bikin kita salah mendiagnosa. Sebelum kita lanjut pembahasan nih ya, teman-teman, pastikan kalian tuh mendukung channel kita ini biar channel ini bisa semakin berkembang. Kalian bisa komentar seperti itu, teman-teman. Atau kalian punya sudut pandang yang lain. Karena apa? Banyak teman-teman yang lain itu tertolong loh dari komentar-komentar kita. Serius, banyak yang terbantu di sana. Dan tentunya aku ngucapin makasih banyak ya yang sudah berkontribusi. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Masalah umum. Sekarang coba jujur deh, pernah scan, keluar kode, langsung ganti part, atau ada bengkel yang ngomong seperti ini sensornya rusak, cuma dari hasil scanner. Kejadian itu sering banget terjadi, teman-teman. Karena sekarang teknologi itu sudah murah, terjangkau lah. Alat scanner itu ada yang ratusan ribu katanya sekarang itu. Bahkan pakai handphone pun sudah bisa. Tapi data yang dihasilkan, teman-teman, tidak selalu sama dengan diagnosa. Apa sih scanner OBD? Kita lurusin dulu nih, teman-teman. On-board diagnostics. Ini bukan alat buat bilang, ini sudah rusak. Alat ini berguna untuk membaca data mobil kalian, memberi kode error, menunjukkan ada kondisi yang nggak stabil atau ada yang problem seperti itu. Contoh kode muncul di sensor oksigen. Apakah berarti sensor itu rusak, teman-teman? Kan belum tentu. Kenapa sih bisa begitu? Karena scanner ini, teman-teman, bekerja berdasarkan gejala, bukan penyebab. Di garis bawah ini. Misalnya, sensor membaca campuran bahan bakar nggak ideal. Kemungkinan penyebabnya itu bisa dari sensor yang rusak. Ini bisa kabel bermasalah, kebocoran udara, injektor yang kotor, bahkan kualitas bensin sendiri. Tapi scanner hanya menunjukkan ada masalah di sini. Bukan ini penyebab pastinya. Muncul konflik antara pengalaman dengan teknologi. Disinilah perbedaan besar antara pengalaman dan teknologi. Teknologi ya, itu cepat, akurat membaca data, tapi tidak berpikir. Sementara pengalaman mekanik bisa membaca pola, menghubungkan gejala, dan menentukan akar permasalahannya. Mekanik berpengalaman tentunya nggak asal langsung ganti spare part. Si mekanik ini biasanya akan cross-check data dulu, mendengarkan suara mesinnya, cek kondisi fisik, baru tuh ambil keputusan. Karena biasanya nih, mekanik yang berpengalaman itu, mereka itu tahu error kode itu petunjuk, bukan vonis. Kasus nyata nih, di workshop tuh sering kejadian nih, teman-teman. Mobil berebet, kemudian di-scan, keluar kode sensor. Pemiliknya bilang, oh langsung diganti aja tuh sensor. Ya endingnya biayanya mahal. Hasilnya ketika sensor diganti, apa yang terjadi? Mobil belum sembuh loh. Kemudian setelah dilakukan cek ulang seperti itu, ternyata di selang vakumnya itu ada yang bocor. Kecil banget. Itu contoh klasik lah. Jadi scanner itu nggak salah, tapi interpretasinya aja yang nggak tepat. Jadi kalau bilang scanner OBD itu selalu on point, jawabannya akurat untuk membaca data, tapi nggak selalu benar untuk menentukan penyebabnya. Makanya teman-teman, teknologi itu nggak bisa berdiri sendiri, harus dikombinasikan dengan logika mekanik, pengalaman lapangan, proses pengecekan manual. Mulai sekarang ubah cara pandangnya, teman-teman.
Jangan lagi berpikir keluar kode langsung vonis ganti part itu. Tapi berpikir, kode ini menunjukkan arah masalahnya itu di mana. Karena diagnosa itu proses, bukan hasil instan. Sekarang aku mau tanya nih teman-teman. Mobil kalian tuh pernah nggak sih di-scan seperti itu? Setelahnya kalian ganti part, tapi problemnya itu masih ada. Atau justru kalian tuh pernah mengalami sendiri. Kalian pergi ke bengkel seperti itu, kemudian ada mekanik yang berpengalaman, kemudian diagnosisnya itu tepat tanpa teknologi. Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Aku mau tahu nih pengalaman teman-teman itu kayak gimana. Oke teman-teman, pembahasannya cukup ya. Saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya.